Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widarti dengan NIM 23650082 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tugas saya dengan mata kuliah Cybercrime and Cyber Law, yaitu UAS, dengan mereview materi dari pertemuan 3 sampai pertemuan 7. Oke, langsung saja pada materi 3, yaitu latar belakang dan landasan Undang-Undang ITE. Oke, di sini terdapat hukum cyber atau cyber law adalah bidang hukum yang mengatur aktivitas, hubungan, dan transaksi di ruang digital guna menciptakan kepastian hukum, melindungi hak-hak para pihak, serta mencegah penyalahgunaan teknologi. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup regulasi transaksi elektronik, tanda tangan dan sertifikat elektronik, perlindungan hak kekayaan intelektual dan data pribadi, penanggulangan cybercrime, aspek teknis keamanan informasi, serta tata kelola dan etika internet. Keamanan cyber memerlukan pendekatan terpadu dan aspek hukum, teknologi, dan sosial budaya. Perkembangan hukum SIR di Indonesia berjalan bertahap, mulai dari era praregulasi, yaitu pada tahun 1980 sampai 1998, yang masih mengandalkan KUHP. Era transisi, yaitu pada tahun 1998 sampai 2008, dengan berkembangnya internet dan regulasi awal, hingga lahirnya Undang-Undang ITE tahun 2008 sebagai payung hukum utama, yang kemudian direvisi pada tahun 2016 untuk memperbaiki pasal-pasal multitafsir dan mendorong pendekatan restoratif. Perkembangan ini juga diikuti penguatan kelembagaan seperti BSSN dan Direktorat Cyber Polri serta lahirnya regulasi pelengkap serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang ITE dibutuhkan untuk menjawab globalisasi informasi, perubahan bentuk perbuatan hukum di dunia digital, perlindungan kedaulatan digital, serta pencegahan penyalahgunaan teknologi. Pemanfaatan teknologi informasi harus berlandaskan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan netralitas teknologi dengan mencerdaskan bangsa, mendorong ekonomi digital, meningkatkan pelayanan publik, serta menjamin rasional dan keadilan. Oke, lanjut pada materi keempat, yaitu yurisdiksi dan asas berlaku hukum pidana cyber. Cybercrime menimbulkan tantangan yurisdiksi karena bersifat lintas batas atau borderless, virtual, dan sering melibatkan banyak negara, pelaku, korban, dan server berbeda wilayah. Untuk menentukan apakah hukum pidana Indonesia dapat diterapkan, digunakan konsep locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana, dan tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana, yang berpengaruh pada legalitas, pertanggungjawaban, daluarsa, dan kewenangan pengadilan. Indonesia berpegang pada asas legalitas. Pasal 1 KUHP tidak ada pidana tanpa aturan terlebih dahulu, dengan larangan retroaktif dan analogi, namun tetap mengakui hukum yang hidup di masyarakat atau legalitas material. Dalam penerapannya, berlaku 4 asas utama hukum pidana Indonesia, yaitu teritorial, nasional aktif, perlindungan atau nasional pasif, dan universal dengan pengecualian berdasarkan hukum internasional atau imunitas. Karena sifat lintas negara, penegakan hukum cyber memerlukan kerjasama internasional, harmonisasi regulasi, dan bantuan timbal balik antar negara. Oke, lanjut pada materi kelima, yaitu jenis-jenis kejahatan teknologi informasi. Kejahatan teknologi informasi merupakan tindakan ilegal yang dilakukan dengan cara mengakses atau memanfaatkan sistem komputer dan internet tanpa izin serta melawan hukum. Perkembangan teknologi informasi membawa paradoks atau di satu sisi memberikan kemudahan bagi manusia,
tetapi di sisi lain menciptakan peluang baru bagi kejahatan. Kejahatan teknologi informasi dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu komputer sebagai target, misalnya hacking, malware, dan DDoS. Komputer sebagai alat untuk melakukan kejahatan, misalnya penipuan online dan carding, serta komputer sebagai tempat terjadinya kejahatan, misalnya pelanggaran hak cipta dan penyimpanan data ilegal. Salah satu contoh utama adalah carding, yaitu penyalahgunaan data kartu kredit untuk transaksi ilegal melalui internet, yang biasanya melibatkan tahapan phishing, validasi data, transaksi, pengiriman barang, dan penjualan di pasar gelap. Carding bersifat lintas negara sehingga sulit ditangani. Di Indonesia, kejahatan ini diatur dalam Undang-Undang ITE, KUHP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang TPPU. Pencegahannya meliputi pengamanan teknologi secure, token, biometrik, edukasi pengguna, serta kerjasama antar bank, merchant, dan aparat penegak hukum. Oke, lanjut pada materi ke-6, yaitu mekanisme pembuktian perkara cybercrime. Pembuktian dalam perkara cybercrime bertujuan untuk menemukan kebenaran material warhead dengan merekonstruksi peristiwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti. Indonesia menganut sistem pembuktian negatif Weteligstel, yaitu pasal 183 KUHP, yaitu kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah menurut undang-undang dan menimbulkan keyakinan hakim. Dalam konteks bukti digital, Undang-Undang ITE pasal 5 dan pasal 6 menegaskan bahwa informasi atau dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, sepanjang memenuhi syarat, dapat diakses, ditampilkan, terjamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dan mampu menerangkan suatu keadaan. Selain itu, sistem elektronik yang digunakan harus handal, aman, bertanggung jawab, serta menjaga integritas, otentisitas, ketersediaan, dan kerahasiaan data. Karena bukti elektronik bersifat rapuh, mudah diubah, dan sulit diverifikasi, diperlukan pendekatan digital forensik melalui tahapan pengumpulan, preservasi, analisis, termasuk menjaga chain of custody, agar bukti digital dapat diterima dan memiliki pembuktian di persidangan. Oke, lanjut pada materi ke-7 atau materi terakhir, yaitu keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan. Keabsahan alat bukti elektronik dalam persidangan bergantung pada terpenuhinya syarat formil dan material, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Secara prinsip, bukti elektronik dianggap sah apabila berasal dari sistem elektronik yang andal, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai pasal 15-16 UU ITE, sehingga informasi atau dokumen elektronik memiliki kekuatan hukum setara dengan alat bukti konvensional. Namun demikian, terdapat pengecualian bahwa bukti elektronik tidak dapat digunakan untuk dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis atau akta notaris atau akta pejabat. Dalam proses penegakan hukum, penggeledahan dan penyitaan perangkat atau sistem elektronik harus dilakukan dengan izin ketua pengadilan negeri serta tetap memperhatikan perlindungan hak privasi dan kepentingan pelayanan umum. Oleh karena itu, prosedur perolehan
bukti digital harus mengikuti standar digital forensik, termasuk menjaga rantai penyimpanan bukti atau chain of custody, menggunakan hash value untuk memastikan integritas data, serta memanfaatkan rate blocker agar data tidak berubah saat proses akuisisi. Dalam persidangan, bukti elektronik dapat disajikan dalam bentuk asli digital maupun hasil cetak, tergantung efektivitas penyajiannya. Peran saksi ahli digital forensik sangat penting untuk menjelaskan metode pengumpulan serta keaslian bukti dengan bahasa yang mudah dipahami oleh hakim. Dengan demikian, keabsahan pembuktian bukti elektronik tidak hanya bergantung pada teknologinya, tetapi juga pada prosedur dan forensik yang diterapkan secara benar. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.